Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semoga pandemi segera berlalu sehingga kita dapat belajar bertatap muka langsung di sekolah. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Indri akan menerangkan tentang kuartil, desil, dan persentil data berkelompok. Untuk kuartil, desil, dan persentil data tunggal sudah Bu Indri sampaikan pada materi sebelumnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke data kelompok. Sebelum masuk ke materi, Bu Indri akan mengingatkan lagi. Jadi dulu Bu Indri pernah ngasih materi min, median, dan modus. Tapi Bu Indri hanya menerangkan min sama modus. Karena apa? Karena median sebenarnya itu nanti akan nyambung di materi sekarang ini. Jadi Bu Indri dulu memberi kesempatan kalian untuk mencari sendiri bagaimana mengerjakan soal yang median seperti itu. Nah, untuk materinya kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini Bu Indri akan menjelaskan tentang kuartil data kelompok. Jadi nanti ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, sekarang Bu Indri mau menjelaskan tentang kuartil data berkelompok. Oke, untuk rumusnya itu ada QI. Nah, nanti kuartil itu kan ada 3, kuartil 1, 2, dan 3. Nah, I nanti itu mau mencari kuartil 1, 2, apa 3-nya. Kemudian TB plus I kali N per 4 dikurangi FK per FQI dikali dengan P. Oke, QI ini tadi misalkan nanti Q1 berarti Q1 sama dengan TB plus 1 kali N per 4 dikurangi FK per FQ1 kali P. Nah, di sini Bu Indri mau ulas dulu yang ada di rumus ini. Oke, TB itu berarti tepi bawah kemarin sudah dibahas pada materi sebelumnya. Kemudian I-nya nanti ini misalkan ini 1 berarti tinggal diganti 1. Kemudian FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 misalkan. Dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikali dengan P panjang kelas. Nah, untuk langkah pertama, kita mencari FK dulu. FK di sini kalian bisa nambah satu kolom lagi. FK. Oke, caranya frekuensi kumulatif. Berarti ini caranya ini tulis dulu 2 ditambah 4 jadi 6 ditambah 8 14 ditambah 5 19 tambah 1 berarti 20. Oke, jadi FK nya ada 2, 6, 14, 19, 20. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari kelas Q1. Kelas Bu Indri mau mencari Q1 dulu. Berarti Q1 sama dengan TB plus 1 kali N dibagi 4 dikurangi FK per FQ1 dikali dengan P. Oke, yang pertama kalian mencari kelas Q1 dulu. Kelas Q1 berarti ini tadi 1 kali N per 4. Oke, 1 kali N-nya berapa? N itu berarti jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya di sini ada 20. Berarti 1 kali 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5. Oke, jadi kelas Q1 itu ada di data kelima. Oke, ini mencari kelas Q1. Kelas Q1 itu ada di data kelima. Nah, di sini sekarang kalian tinggal bisa menentukan
kelas Q1 pada tabel. Oke, ini 5. 5 itu berarti ada di dalamnya mana? Ini 2, 6, 14, 9, 20. Untuk yang kelas pertama itu kan sampai 2, berarti bukan kelas Q1. Untuk yang kedua itu 6. 6 itu berarti 5 ada di dalamnya enggak? Nah, berarti 5 ada di dalam sini. Nah, ini sebagai kelas Q1. Oke, sekarang tinggal masukkan ke rumus. Q1 sama dengan, Q1 sama dengan, kembali ke rumus ini, TB plus 1 kali N per 4 dikurangi FK per FQ1 kali P. Nah, TB berarti, nah sekarang kan kalian sudah dapat kelas Q1. TB berarti tepi bawah kelas Q1. Ini 7, berarti tepi bawahnya ada berapa? Kemarin sudah. Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5, berarti sini ada 6,5 ditambah 1 kali N per 4. 1 kali N per 4 tadi sama, dicari di sini, berarti hasilnya 5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Berarti kelas Q1 nya ini frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti ada 2 ini. Oke, berarti 2 dikurangi dibagi dengan frekuensi kelas Q1. Frekuensi kelas Q1 nya berarti ini. Kalau ini tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, berarti ini 2. Kalau yang bawah frekuensi kelas Q1, berarti frekuensi kelas Q1 berarti ada 4 dikali dengan panjang P. Dikali dengan P berarti panjang kelas. Ini 7 sampai 12. 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 5. Sama dengan 6,5 ditambah 3 dikurangi 2, 5 dikurangi 2, maaf 5 dikurangi 2 berarti 3 per 4 dikali dengan 5. Oke, berarti 6,5 ditambah 3 dikali 5 dibagi dengan 4. Berarti sama dengan 6,5 ditambah dengan 15 dibagi dengan 4. 15 berarti 3,75. Maka hasilnya P5 12 1 10 10,25. Nah, jadi Q1 nya itu ada 10,25. Oke, sampai sini paham? Nah, untuk tugas kalian untuk yang kuartil berarti kalian silahkan mencari nilai Q2 dan Q3. Oke. Nah, untuk desil dan persentil itu rumusnya sama, cuman pernya nanti per 10 dan per 100. Desil itu berarti dari kata dasa, berarti per 10. Kalau persentil itu dari persen, berarti per 10. Nah, ini rumusnya sama. Ada disimpulkan dengan D. Ini kemarin sudah dicatat di buku kalian masing-masing. Jadi DI, ini sama tadi GI, berarti DI sama dengan TB plus IB
kali 10, maaf, I kali N per 10 dikurangi FK dibagi dengan FDI dikali dengan P. Nah, ini sama, yang membedakan kalau Q1 atau kalau kuartil itu pernya 4, tapi kalau desil itu pernya 10. Untuk langkah-langkah pengerjaannya sama persis. Dari menentukan kelas, kemudian harus ada FK, harus ada frekuensi kumulatif. Nah, langkah-langkah selanjutnya sama. Begitu juga dengan yang persentil. Persentil itu berarti simbolnya PI sama dengan TB plus I kali N per 100 dikurangi FK per FPI dikali dengan P. Nah, sama. Ini kalau persentil berarti pernya 100, desil pernya 10, kuartil pernya 4. Langkah-langkah selanjutnya sama. Nah, Bu Indri tidak menjelaskan atau menjelaskan runtutnya untuk yang desil dan kuartil, tapi kalian nanti bisa cari sendiri. Untuk tugasnya yang desil berarti kalian mencari nilai yang pertama ini ada berarti D5 dan yang kedua D8. Kemudian yang kuartil, yang persentil berarti cari P20 dan P80. Oke, jadi untuk tugas kalian nanti ada berapa ya? Ada 6. 1, 2, Q2, Q3, kemudian D5, D8, P20 dan P80. Bagaimana dengan materi yang Bu Indri sampaikan tadi? Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan Bu Indri tadi pada saat materi. Kalian bisa pause terlebih dahulu, kemudian mencatatnya dan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Oke, sekian dari Bu Indri. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.